Mah, benci ini telah usai kan? Karya Adianpi dan Syaibatil. Seorang anak laki-laki terlahir dari sebuah kecelakaan dari pasangan suami istri, Dira Katikatalina dan Naka Armadaneswara. Dia berdiri tegap seperti bayang-bayang kokoh yang menjulang tinggi seolah pintu gerbang itu sendiri. Suaranya dalam, beresonasi lembut seperti gemuruh yang tersimpan di dasar lautan. Ada ketenangan dan kekuatan yang terpancar di setiap katanya. Sepasang bola matanya teduh dan hangat, memiliki warna coklat muda yang menyimpan cerita seperti kilasan embun di tengah hutan musim gugur. Rambutnya, dengan gaya yang khas, seolah memancarkan aura unik yang menjadi ciri khasnya adalah suatu yang tak akan mudah dilupakan oleh siapapun yang menatapnya. Karang Samudra Daneswara dan Laut Biru Daneswara. Ia berbicara dengan suara serak, kasar namun penuh karisma seperti deburan ombak yang menghantam karang. Tinggi tubuhnya membuatnya terlihat seperti sosok yang tak tergoyahkan, tegap seperti puncak pohon yang mencapai langit. Sorot matanya dalam dan biru, menyeratkan keheningan yang misterius seperti lautan saat fajar menyingsing, tepat seperti namanya. Ada kedalaman di sana seperti birunya samudera yang tak terukur. Adalah adik dari Karang Samudra Daneswara. Senin pagi matahari mulai naik perlahan-lahan di atas kampus University Global Nusantara. Gedung-gedung tinggi berdiri megah di sekitar lapangan utama yang dipenuhi pepohonan rindang. Mahasiswa-mahasiswa mulai berkerumun, saling menyapa di lorong-lorong gedung. Karang, mahasiswa semester 6 berjalan di samping adiknya Laut yang baru memulai semester pertamanya. Mereka berdua hanya berdiam diri sedari tadi, tak mengucap satu patah kata pun. "Kak, gue ke gedung sebelah ya," ucap Laut. Dan langkah Karang pun berhenti saat Laut mengucapkan pamit. Setelah Laut berpamitan kepada kakaknya, Karang melanjutkan langkahnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Di balik diamnya, di antara mereka berdua ada sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan. Langit senja yang kemerahan telah tiba dan menjadi saksi bahwa mereka menyelesaikan semua kelasnya. Karang yang terlebih dahulu keluar kelas berniat mengunjungi perpustakaan sembari menunggu adiknya keluar kelas. Di sudut perpustakaan yang hening, Karang duduk dengan tenang, menundukkan kepala di atas buku tebal yang terbuka di mejanya. Jari-jarinya sesekali membalik halaman, sementara matanya menyapu setiap kata dengan serius. Suasana perpustakaan yang sunyi membantunya berkonsentrasi. Tetapi, ketika Karang sedang asik membaca, terdengar suara langkah pelan mendekat. Ia mendongak dan melihat sosok yang membuatnya tersenyum tanpa sadar. Di hadapannya berdiri Launa Felicia Damaris, kekasihnya. Tidak hanya karena wajah cantik yang dimilikinya, tetapi juga karena senyum yang begitu cerah seperti matahari kecil yang bersinar di hari mendung. Saat bicara, mulutnya hampir tak pernah berhenti, mengeluarkan celotehan riang yang kadang terdengar seperti aliran sungai yang tak terputus, karena tak henti-hentinya mengomentari segala hal di sekitarnya, mulai dari bunga di taman hingga awan di langit. Meski suaranya terdengar lantang dan semangat, ia memiliki sisi yang sangat lembut dan tawa yang lepas, seolah-olah dunia di sekitarnya selalu berwarna-warni dan penuh keceriaan. Ketika mereka berdua sedang asyik berbincang, tak lama kemudian terdengar langkah seperti orang yang dikejar oleh makhluk halus. Karang dan Launa seketika melihat ke titik langkah kaki itu. "Ganggu banget lo," ucap Karang. Ternyata itu adiknya Laut, dan ini adalah kali pertama pertemuan antara Laut dan Launa. Laut tak menyangka bahwa kakaknya yang cuek nan dingin itu sudah mempunyai kekasih. Ia masih bertanya-tanya, mengapa Launa mau bersama kakaknya. "Ayo pulang kocak, jangan pacaran mulu, ntar dicepuin mama papa tahu rasa," ucap Laut. Sebuah anggukan adalah jawaban dari Karang, tetapi tangan Launa sembari digenggam olehnya. Setelah setengah jam perjalanan, mobil perlahan berhenti di depan rumah dengan lampu teras yang remang-remang. Setelah memastikan mobilnya terparkir rapi, Karang menatap pada kekasihnya, Launa, yang duduk di kursi penumpang depan dan kursi belakang adiknya yaitu Laut. Karang menoleh pada Launa, suaranya lembut saat berkata, "Ini sudah sampai, Launa." Tangannya terulur membuka pintu untuknya, dan tangannya juga mendarat serta menyapa halus di
kata penutup sebelum Karang kembali ke rumahnya. Langkah Karang dan Laut terasa berat ketika membuka pintu rumah setelah hari panjang di kampus. Keheningan yang ia harapkan seketika hancur oleh suara-suara tinggi yang memecah ruangan. Dari ruang tengah, ia mendengar mama dan papanya saling beradu suara dengan nada keras dan kata-kata yang tak ingin ia dengar. Tanpa banyak berpikir, Karang dan Laut menunduk dan buru-buru melewati ruangan itu, seolah tak ingin keberadaannya disadari. Karang dan Laut segera menuju kamarnya masing-masing dan menutup pintu. Karang berharap bisa mengunci semua kebisingan di luar sana. Tapi suara pertengkaran itu tetap menembus dinding kamarnya, memenuhi ruangan yang sempit dan menyesakan. Setiap nada tinggi, setiap nada putus asa seakan memukul-mukul telinganya, menciptakan gema yang terus mengusik pikirannya. Di atas tempat tidur, Karang mencoba menutup telinganya dengan bantal, tetapi suara itu tetap menyelinap masuk. Kebisingan itu mulai terasa seperti hantu yang menghantuinya, membuat hatinya tak tenang. Ia menatap kosong ke langit-langit, memikirkan cara untuk bisa keluar dari permasalahan mengapa ia terlahir di dunia, dan mencari cara agar kasih sayang seorang mama bisa ia rasakan. "Dia itu bukan anak kita, Mas," ucap Dira. Suaranya tak bergetar sedikit pun, seakan-akan pernyataan itu bukanlah hal yang besar. Di hadapan Dira, Naka sebagai seorang figur ayah membela terus bahwa pernyataan itu tidaklah benar. "Karang dan Laut itu adalah anak kita, Dira," kata Naka. Dira yang semakin emosional dengan suara yang lantang dan keras ia ucapkan bahwa Karang bukanlah anaknya. Dan anaknya hanya ada satu, yaitu Laut Biru Daneswara. Naka bahkan tidak pernah mempermasalahkan masa lalu Dira seperti apa, dan pemikiran Naka adalah dulu ia dan Dira sudah lama menikah. Wajar saja jika Dira mengandung Karang dan Karang itu bukanlah hasil dari kecelakaan Dira di masa lalu. Dira bersikeras menyatakan bahwa Karang bukanlah anaknya. "Sadar Dira, kamu dari dulu gak pernah ngasih kasih sayang buat Karang. Bahkan sedikit pun kamu gak pernah kasih. Sadar Dira," ucap Naka dengan sedikit sentakan di ujung katanya. Setiap pagi, Dira menemukan selembar kertas di depan pintunya bertuliskan pesan yang sama. "Temui aku jika kamu ingin tahu, Jalan Kertawijaya nomor 54 pukul 9 malam. Awalnya Dira hanya menganggapnya lelucon buruk atau kesalahan alamat. Dira melempar kertas itu ke dalam tempat sampah, berharap keesokan harinya tidak ada lagi pesan serupa. Namun hari berikutnya, pada pukul yang sama, kertas itu muncul lagi, identik dengan tulisan tangan yang sama, seperti suara berbisik yang enggan pergi. Hari demi hari, surat itu terus berdatangan tanpa henti. Tak peduli seberapa banyak Dira mengabaikannya atau membuangnya. Kertas kecil yang berisi keras itu seolah-olah memiliki kehidupan sendiri, menuntunnya menuju rahasia yang tersembunyi di balik alamat itu. Dengan jantung berdegup kencang, suatu malam dia memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu tanpa satu orang pun yang tahu, dan bahkan Naka, suaminya, tidak tahu. Malam itu gelap dan sunyi ketika Dira tiba di depan rumah kosong yang sudah lama terbengkalai. Dengan pistol di dalam saku celananya, Dira melangkah perlahan dan mencoba meredam detak jantungnya yang kian kencang. Tanpa disadari, salah satu anak Dira yang penasaran ternyata mengikutinya dari kejauhan, menyelinap dalam diam melihat dari kejauhan. Ketika Dira masuk lebih dalam, tiba-tiba sosok misterius itu muncul dari kegelapan. Cahaya lampu yang redup mengungkapkan wajah yang familiar, Nevan Kai Julio. Wajah yang langsung mengingatkannya pada luka lama, begitu juga mimpi buruk yang membuatnya terbangun berkali-kali. Dira tak sempat bereaksi dan bahkan Dira belum mengucap satu patah kata pun, seketika orang itu melangkah maju dengan cepat dan tiba-tiba rasa sakit menusuk perutnya, belati dingin telah menghujam ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap tubuhnya melemah, pandangannya mulai kabur, tapi suara nyaring menggema di udara, suara anaknya yang berteriak, "Mama!"
Dengan suara itu, waktu seolah berhenti, sementara Dira jatuh perlahan, pikirannya tak lagi pada rasa sakitnya, tetapi melihat seorang anaknya yang ada di hadapannya. Sementara seorang misterius itu, Nevan Kaijulio, melarikan diri saat ada anak laki-laki yang menghampiri Dira. Ia tak pernah melihat mamahnya selemah ini, begitu dekat dengan kematian. Kenyataan pahit itu membekukan langkahnya, tapi tatapan nanar Dira mengingatkannya pada luka yang telah lama dia simpan. Luka batin yang lahir dari ketidaksukaan Dira terhadap dirinya. Seketika memori masa kecilnya mengalir di benaknya. Kenangan tentang tatapan dingin, kata-kata kasar, dan pelukan yang tak pernah ia rasakan. Namun saat ini dia tahu, mungkin ini kesempatan terakhirnya. Dengan suara bergetar dan air mata yang menggenang, memberanikan diri berbisik. "Mah, boleh ya kali ini aku peluk Mama?" Dira terdiam, matanya yang redup menatapnya dalam kesedihan dan sedikit penyesalan. Dengan rasa sesak di dadanya, perlahan tangannya menggapai dan menarik perlahan tubuh Dira. Ia mendekap Dira, merasakan kehangatan yang baru ia dapatkan. Seketika semua rasa sakit, luka batin, dan penolakan yang ia rasakan seolah memudar dalam pelukan pertama dan terakhir itu. Di sudut ruang yang sepi, seorang perempuan duduk sambil memandangi sosok kekasihnya yang kini tampak asing baginya. Mata perempuan itu basah, namun ia tetap menahan diri agar tak menangis. Ada kesedihan mendalam di raut wajahnya. Sebuah campuran antara rindu dan kehilangan yang membuatnya tampak rapuh. Dahulu kekasihnya adalah sosok yang supporter, selalu membuat tawa dan selalu membawa kehangatan. Namun kini di hadapannya ada seseorang yang berbeda, tertunduk dan hilang dalam pikirannya sendiri. Sesekali ia mengulurkan tangan, berharap ada reaksi atau balasan. Namun yang ia dapat hanya hening, seolah jiwanya tidak benar-benar hadir di tempat itu. Di balik tatapannya yang lembut, namun terluka, perempuan itu menyimpan kerinduan yang amat dalam. Ia merindukan kenangan indah mereka, tawa kekasihnya, dan percakapan yang dulu terasa penuh makna. Namun sekarang, kekasihnya seolah terperangkap dalam dunianya sendiri, jauh dari jangkauan. Dengan helaan nafas yang berat, perempuan itu menatap kekasihnya untuk yang kesekian kali, berharap ada keajaiban yang bisa mengembalikan sosok yang ia cintai. Rindunya semakin mempuncah, namun ia tahu untuk saat ini ia hanya bisa bersabar dan berharap. "Lun," ucap laut. Launa menoleh cepat ke arah suara yang memanggilnya, dan raut wajah Launa kembali murung dan hatinya kembali sakit mengingat-ingat hal yang ia lihat sekarang di hadapannya. "Kakara pasti sembuh, Lun," ucap laut.